Shalom, perkenalkan nama saya Jeventri Firawati Pelo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap dana yang dimiliki oleh organisasi. Manajemen keuangan termaksud dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa disebut dengan dana BOS memerlukan penerapan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap dana tersebut. Yang akan dibahas kedua yaitu tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, pendekatan keuntungan dan risiko. Manajer keuangan harus menciptakan keuntungan atau laba yang maksimal dengan tingkat risiko yang minimal. Menciptakan laba di sini bertujuan agar perusahaan memperoleh nilai yang tinggi dan dapat memakmurkan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Sedangkan tingkat risiko yang minimal diperlukan agar perusahaan tidak memperoleh kerugian, atau kalau perusahaan menetapkan target keuntungan dalam 1 tahun, diharapkan pencapaian target tersebut bisa terpenuhi. Tetapi andaikan lebih rendah dari target, tidak jauh berbeda dengan target tersebut. Yang harus diperhatikan dalam pendekatan ini yaitu yang pertama, laba yang maksimal, yang kedua, risiko yang minimal, yang ketiga, untuk memperoleh laba yang maksimal dan risiko yang minimal adalah dengan melakukan pengawasan aliran dana. Yang keempat, menjaga fleksibilitas usaha. Maksudnya di sini adalah agar manajer keuangan selalu berusaha menjaga maju mundurnya perusahaan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan likuiditas profitabilitas. Tujuan manajemen keuangan berikutnya adalah pendekatan likuiditas dan profitabilitas sebagai berikut. Yang pertama, menjaga likuiditas dan profitabilitas. Yang kedua, likuiditas berarti manajer keuangan menjaga agar selalu tersedia uang kas untuk memenuhi kewajiban finansial dengan segera. Yang ketiga ini profitabilitas, berarti manajer keuangan berusaha agar memperoleh laba perusahaan terutama untuk jangka yang panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi yang ketiga. Salam, saya Krisanti Srivenia Banan, Prodipa kelas A semester 5. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang fungsi manajemen keuangan dan manajemen keuangan pengelolaan dana BOS. Fungsi manajemen keuangan selain tujuan manajemen keuangan di atas, manajemen keuangan juga harus mempunyai fungsi yang jelas. Jangan sampai manajer keuangan tidak mempunyai fungsi apa-apa dan hanya berdiri sendiri saja. Ada beberapa fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, planning. Merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Merencanakan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, merencanakan arus kas. Yang kedua, budgeting merupakan kegiatan pengalokasian dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Yang ketiga, controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. Yang keempat, auditing adalah proses pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai dengan kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpanan dana perusahaan. Yang berikut, reporting adalah melaporkan keuangan. Melaporkan keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan.
Manajemen keuangan pengelolaan dana BOS. Yang pertama, perencanaan keuangan. Perencanaan merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi segala kebutuhan organisasi. Perencanaan menentukan untuk apa, di mana, kapan akan dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya. Perencanaan keuangan sekolah adalah merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah dengan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana dalam bentuk proposal untuk setiap komponen kegiatan. Proses perencanaan yang dilakukan dimulai dengan rapat bersama yang diadakan oleh kepala sekolah dengan mengundang dewan guru, komite sekolah, tenaga pendidikan, dan tenaga kependidikan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Hasil dari rapat tersebut akan dibentuk proposal kebutuhan atau lebih dikenal dengan RKAS atau Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah yang berisi rancangan anggaran biaya untuk kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala sekolah dan bendahara sekolah menyusun anggaran berdasarkan hasil rapat. Sekian dari materi yang saya bawakan. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Gedalia Mati Jevini, NIM 101-2020-0016. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang pelaksanaan keuangan. Pelaksanaan keuangan adalah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Pelaksanaan dalam manajemen keuangan terbagi atas proses pengelola dan penerima dan pengeluaran. Proses pelaksanaan keuangan ada pada segi penerimaan, sumber keuangan sekolah berasal dari yayasan dan pemerintah, yaitu dari bantuan operasional sekolah, dalam kurung BOS dan dana pendidikan gratis. Selain dari kedua sumber keuangan tersebut, sekolah tidak menerima dari masyarakat. Prosedur pengeluaran penerimaan keuangan dilakukan langsung oleh bendahara dengan sistem satu pintu. Bentuk pembukuan pada penerimaan keuangan sekolah juga terbagi atas dua, yaitu buku kas umum dan buku kas harian. Pengalokasian sumber keuangan pada dibagi menjadi dua, terdiri dari 70% untuk kegiatan kesiswaan dan 30% untuk kegiatan SDM sumber daya manusia. Karena menggunakan sistem satu pintu, maka penanganan pembukuan keuangan sekolah ditangani oleh bendahara sekolah dan diketahui oleh kepala sekolah. Proses pengelolaan pada segi pengeluaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan biaya untuk setiap program. Semua biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan program sekolah, dan pada setiap program sekolah ada pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang menjadi penanggung jawab kegiatan adalah para wakil kepala sekolah, yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan wakil kepala sekolah bidang Humnas hubungan masyarakat, serta sekolah tata usaha. Pengendalian pengeluaran sekolah selalu merujuk pada kebutuhan yang tercantum dalam perencana kegiatan anggaran sekolah. Kendala utama pada pelaksanaan keuangan yaitu keterbatasan dana dan perubahan harga barang yang semakin naik, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut digunakan skala prioritas kebutuhan yang paling mendesak. Pelaksanaan keuangan sekolah hanya ditangani oleh kepala sekolah dan bendahara yang dipertanggungjawabkan kepada yayasan. C. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat dilihat pada evaluasi, bentuk pertanggungjawaban dan keterlibatan. Pengawasan eksternal, mengevaluasi dilakukan dalam bentuk pengecekan pelaksanaan setiap program sekolah per triwulan atau per 6 bulan yang dilakukan oleh yayasan dan kepala sekolah. Dari hasil evaluasi kemudian dilakukan tindak lanjut untuk kebutuhan yang tidak perlu penting dan mengefisiensikan dana yang dikeluarkan. Kepala sekolah sangat berperan dalam mengevaluasi setiap kegiatan dengan memberi pemahaman kepada setiap penanggung jawab kegiatan tentang pengeluaran yang dibiayai, monitoring dan membimbing. Selain dari internal, ada juga evaluator eksternal, yaitu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan mengecek bukti fisik pengeluaran yang tercantum pada laporan yang terdapat pada kwitansi atau bukti pembelian barang yang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban keuangan sekolah
dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional dalam bentuk dokumen laporan yang dibuat oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Setelah dilaporkan, maka tindak lanjut dari penanggung jawab tersebut yaitu revisi laporan dan cara menindaklanjuti kegiatan yang belum terlaksana. Bentuk transparansi dapat dilihat pada evaluasi oleh kepala sekolah dan monitoring oleh pihak yayasan. Terima kasih. Salam, saya Linda Janti Ramewila. Di video kali ini saya akan membahas 2 poin, yaitu poin pertama, perencanaan dana BOS. Perlu kita mengetahui bahwa perencanaan dana BOS diawali dengan penyusunan rancangan kegiatan anggaran sekolah atau RKAS dan penyusunan usulan dana BOS atau rencana anggaran biaya atau RAB BOS. RKAS disusun berdasarkan petunjuk teknis atau juknis dan sumber dana dikelompokkan dalam rencana kegiatan anggaran sekolah termaksud dana BOS dimasukkan dalam RKAS berupa dokumen usulan dana BOS atau RAB BOS. Setiap penyusunan anggaran termaksud penyusunan rencana dana BOS dilakukan melalui rapat dengan melibatkan Dewan Guru, Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan saat perencanaan dana BOS diperlukan data-data siswa miskin atau siswa-siswa yang memiliki kartu PIP. Jadi, dari rumusan di atas, saya menyimpulkan bahwa perencanaan dana BOS dilakukan dengan penyusunan RKAS dan RAB BOS dengan melibatkan Dewan Guru, Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan gagasan. Pengelolaan dana BOS pada aspeknya memerlukan beberapa uji coba, yaitu sebelum kotong mengekspor nama-nama tersebut, kita harus memeriksa kembali data-data siswa agar tidak mengalami kesalahan pas saat pencairan. Poin yang kedua yaitu pelaksanaan pencairan dana BOS. Diawali dengan penyaluran dana BOS, pencairan dana BOS, pengambilan dana BOS, dan penggunaan dana BOS. Pembukaan dana BOS biasanya di awal bulan dan pencairannya di akhir bulan. Tetapi pencairan dana BOS biasanya terlambat karena biasanya ada kesalahan-kesalahan yang harus pemerintah pertimbangkan, sehingga membuat pencairan dana BOS terlambat dan siswa-siswa terlambat menerima dana BOS. Dana BOS yang diterima siswa tidak memastikan bahwa uang yang diterima dapat membiayai keseluruhan keperluan sekolah. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Shalom, saya Maria M. Nabuasa, NIM 101-2020-0021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan dan evaluasi dana BOS. Pengawasan dana BOS dilakukan dengan membentuk tim pengawasan pengelolaan dana BOS dari yayasan. Selain yayasan, dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga ikut mengawasi pengelolaan dana BOS di sekolah. Komite sekolah dan yayasan sekitar selaku pihak pengawasan internal melakukan pengawasan atas terlaksananya pengelolaan dana BOS sesuai dengan perencanaan dana BOS monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, yaitu pada saat periode berjalan pengelolaan dana BOS. Pengawasan dilakukan pada aspek perencanaan,
dan pengeluaran anggaran. Hasil dari pengawasan itu yaitu merevisi dan mengkoreksi anggaran kegiatan. Jadi kesimpulannya yaitu manajemen keuangan pendidikan dapat dilihat dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan di sekolah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah yang berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip manajemen keuangan pendidikan. Jadi, pengelolaan dana BOS yang telah dilaksanakan di sekolah adalah yang pertama, perencanaan. Perencanaan yang meliputi pengusunan RKAS dan RAB dana BOS. Yang kedua yaitu pelaksanaan yang meliputi penyaluran dana BOS, pengambilan dana BOS, penggunaan dana BOS, pembelanjaan dengan dana BOS, dan pembukuan dana BOS dan juga perpajakan terkait dengan pengelolaan dana BOS. Dan yang ketiga yaitu pengawasan dan evaluasi yang dimana meliputi pelaksanaan pengawasan oleh pihak internal dan eksternal dan evaluasi oleh kepala sekolah dan komite sekolah serta yayasan-yayasan lainnya. Dan yang terakhir yaitu pelaporan yang meliputi pelaporan penggunaan dana BOS dan publikasi penggunaan dana BOS. Sekian dan terima kasih. Shalom.